Lur, selamat datang di Ngalor Ngalebu Horor. Yo, opo kabar lur, sehat-sehat kabeh yo. Makan soto masih pakai sendok, pakai sumpit dong biar greget. Kali ini kita akan mengalor film psychological thriller yang berjudul 10 Cloverfield Lane tahun 2016. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang mengalami kecelakaan dan ketika dia sadar, dia sudah dikurung di dalam bunker. Masalahnya pria pemilik bunker ini mengatakan jika semua orang di luar sana sudah mati. Kan gak masuk akal ya lur. Sebelum lanjut, mari kita berpantun dulu seperti biasa. Buli romlah ngombe es jeruk, monggo sekeca akan. Ruk. Di awal film diperlihatkan seorang wanita yang sedang mempacking barang-barangnya. Lalu dia menelpon seseorang yang membuatnya sedih dan putus asa. Bukan karena gagal tes kerja BUMN, tapi karena dia bertengkar dengan calon tunangannya. Si cewek ini akhirnya minggat dari rumah dengan membawa sebotol bir untuk menenangkan dirinya. Ketika dalam perjalanan ada telepon masuk dari pria bernama Ben, kekasih dari mbak ini yang ternyata bernama Michelle. Ben mengatakan, "Kembalilah Michelle, kita ini cuma berantem biasa, tolong jangan tinggalin aku, Shell." Lalu Michelle menutup teleponnya dan menyalakan radio, di mana ada berita bahwa banyak kota mengalami cuaca buruk dan mati listrik. Setelah itu Ben menelpon kembali, dan yang terjadi... Michelle akhirnya tersadar di dalam ruangan dengan kondisi terikat. Michelle mencoba membuka ikatan di kakinya namun tidak bisa. Lalu dia melihat barang-barangnya di sana. Dengan bantuan tongkat infus, Michelle berhasil mengambil HP-nya. Tapi sayang sinyal nggak ada. Kemudian seorang pria bernama Howard datang. Michelle sangat panik dan ketakutan. Ternyata Howard cuma pengen Michelle tetap memakai infusnya karena dia pasti masih shock. Bahkan dia memberikan kruk, tongkat bantu jalan karena kakinya masih cedera. Si Michelle mengancam bahwa kekasihnya pasti akan datang dengan bantuan polisi. Tapi Howard bilang kalau nggak bakal ada siapapun yang nyariin dia. Howard pun memberikan kunci untuk membuka ikatan Michelle dan pergi dari sana. Jelas Michelle tetap berusaha untuk kabur ya kan? Michelle membuat senjata dari tongkat kruknya dan membakar ventilasi agar bisa memancing Howard masuk kembali. Kepancinglah si Howard. Tapi Michelle gagal menusuknya dan langsung dibius oleh Howard. Ketika Michelle tersadar, Howard sedang duduk di depannya. Michelle pun memohon agar dirinya dilepaskan. Lalu Howard bilang, "Kamu beruntung, aku sudah menemukanmu dan menyelamatkanmu dari kecelakaan. Tidak ada lagi tempat yang bisa dituju." Makin bingunglah si Michelle. Howard mengatakan bahwa telah terjadi penyerangan di luar sana, entah itu bahan kimia atau nuklir. Tapi di dalam bunker miliknya akan aman. Michelle pun ingin meminjam handphone Howard untuk mengabari keluarganya bahwa dia baik-baik saja. Tapi Howard bilang jika semua orang di luar sana sudah mati. Dan tiba-tiba terdengar bunyi barang berjatuhan dari luar ruangan. Ternyata ada pria lain di dalam sana yang bernama Emmett. Emmett secara sukarela masuk ke dalam bunker milik Howard. Emmett juga bilang jika udara di luar sudah tercemar. Lalu mereka bertiga masuk ke ruangan utama bunker. Dan di sana tersedia fasilitas yang super lengkap. Ini kalau dibuat kos-kosan lumayan nih. Meskipun tempatnya sangat nyaman, tapi coba kalian di posisi Michelle. Apa iya inti bisa percaya kalau manusia sudah musnah dalam waktu singkat? Kan enggak mungkin. Tapi di sisi lain Howard ini terlalu ramah untuk disebut sebagai penculik atau penjahat. Michelle meminta Howard menelpon pihak kepolisian karena dia juga mendengar ada suara mobil di atas bunker. Tapi Howard mengatakan bahwa jaringan komunikasi sudah terputus. Dan jika benar Michelle mendengar suara mobil, orang itu pasti sudah mati. Howard pun lama-lama kesel sama si Michelle yang terkesan gak percaya omongannya. Lalu Howard mengajak Michelle untuk melihat sesuatu di luar. Ada 2 lapis pintu keluar dan selalu dikunci oleh Howard. Ketika Michelle sampai di pintu terakhir, dia melihat 2 ekor babi yang sudah tewas tercabik-cabik. Ketika Michelle sudah mulai percaya, dia melihat mobil pick-up milik Howard. Dan dia tahu persis bahwa mobil itulah yang menabraknya. Michelle pun kembali berpikir bahwa ini hanyalah akal-akalan Howard. Michelle didatangi oleh Emmett. Michelle bertanya apa yang dia ketahui tentang Howard. Emmett pun mengatakan jika Howard dulunya adalah angkatan laut. Dia menghabiskan seluruh uangnya untuk membangun bunker ini dan Emmett ikut membantunya. Emmett melihat serangan tersebut. Ada kilat merah dari kejauhan dan tiba-tiba terjadi ledakan besar. Emmett berusaha masuk ke bunker tapi Howard berusaha menutupnya sampai akhirnya tangannya cedera. Michelle masih belum bisa percaya. Dia sangat yakin mendengar suara mobil di atas bunker.
Saat sedang makan malam, Emmett berusaha mencairkan suasana dan tiba-tiba Is that Monopoly? Stop talking. Howard lama-kelamaan makin aneh, emosinya tidak stabil dan gampang marah. Michelle yang tahu ada kunci mobil di saku Howard, makin sengaja mancing emosinya ya kan? Michelle langsung bersikap manis ke Emmett. Matt, tolong Matt ambilin itu Matt. Howard pun makin emosi. What do you think you're doing? Calm down. Shut up! Shut up and stay in your seat! You don't think I see what you just did? Ketika Howard sedang marah, Michelle berhasil mengambil kunci tersebut. Howard akhirnya sadar jika kuncinya menghilang, dan ketika Howard lengah karena mendengar suara di atas bunker, Howard mengejar Michelle yang kabur. Michelle pun berhasil menutup pintu yang pertama. Michelle melihat ada mobil lain di luar bunker, dan ketika Michelle akan keluar, seorang wanita memohon agar Michelle membukakan pintunya. Dia bilang jika dirinya baik-baik saja dan hanya terkena sedikit. Apanya yang baik-baik aja? It only got me a little. Please go open the door. Heard she wants me to let her in. Do not let her in! Michelle pun kembali ke dalam bunker. Howard mengaku jika dia yang telah menabrak Michelle. Howard mengatakan saat itu dirinya sangat panik karena sudah mulai terjadi serangan. Dia berkendara di luar kendali hingga mencelakai Michelle. Lalu Howard memberikan baju milik Megan untuk dipakai Michelle setelah mandi. Siapa itu Megan? Nanti ada penjelasannya, Lur. Howard bilang jika dia mengenal wanita yang tadi. Dia bernama Leslie, tetangga Howard yang juga mengetahui bunker miliknya. Howard minta tolong ke Michelle untuk menjahit luka di dahinya. Michelle yang merasa bersalah dan sudah mulai percaya akhirnya membantu Howard. Howard bilang bahwa Megan adalah putri kandungnya. Megan sudah dibawa pergi ibunya karena merasa tingkah laku Howard semakin aneh. Malam harinya Michelle dan Emmett cerita masa lalu masing-masing. Bolos sekolah ke warnet, beli cilok gak bayar, duit SPP dibuat beli Tamiya, dan lain-lain. Michelle bilang bahwa dia selama ini selalu lari dari masalah dan berjanji akan merubahnya. Hari demi hari pun dilalui, nonton film, main puzzle, ngelem, mabar PUBG, ya gitulah. Lalu tiba-tiba... What is that? We're okay. Could be military, but not ours. Howard bilang jika itu mungkin suara helikopter musuh yang sedang berpatroli. Lalu alarm bunker pun tiba-tiba menyala. Alarm menyala untuk memberi peringatan saluran udara yang tersumbat. Itu artinya mereka akan kekurangan udara di dalam bunker jika tidak segera dibetulkan. Karena lubang ventilasi udara kecil, hanya Michelle yang muat masuk ke dalamnya. Michelle akhirnya sampai di atas bunker dan membetulkan salurannya. Dia melihat ada tangga ke atas yang mengarah ke pintu keluar yang lainnya. Tentu saja dalam kondisi terkunci. Tapi dia melihat ada goresan di sana yang ternyata... Hayo lu, bingung gak ente Sel? Michelle bilang ke Emmett bahwa Howard berbohong. Howard pasti sudah melakukan sesuatu yang mengerikan ke Megan. Michelle menunjukkan anting dengan noda darah kering yang ditemukan di atas. Dan itu sama persis seperti di foto. Yang lebih mengagetkannya, Emmett bilang itu bukanlah Megan, melainkan Britney, teman sekelas kakaknya waktu SMA. Britney menghilang 2 tahun yang lalu dan gak pernah ditemukan. Mereka berkesimpulan bahwa Howard telah menculik dan akhirnya membunuh Britney. Mereka harus mengambil pistol Howard dan kabur dari sana. Michelle yang bercita-cita sebagai perancang busana memiliki ide untuk membuat kostum pelindung kulit dari tirai kamar mandi. Emmett juga diam-diam mengambil gunting dan menyembunyikannya. Emmett berhasil menipu Howard dengan mengatakan mungkin aja Michelle menyentuh penyaring udara yang sudah terkontaminasi dan mencemarkannya ke area kamar mandi. Tirai pun berhasil didapatkan. Kostum dan masker gas mulai dikerjakan, tapi karena kostum hanya cukup untuk 1 orang, salah satu dari mereka harus pergi keluar dan mencari bantuan. Ketika Michelle melanjutkan membuat kostum, tiba-tiba Howard datang. Untungnya itu barang-barang udah disembunyiin ya kan? Mereka berdua disuruh masuk ke kamar mandi dengan membawa sebuah tong besar yang ternyata berisi asam sulfat, pelarut kimia yang bahkan tubuh manusia sekalipun bisa larut di dalamnya. Ternyata Howard menunjukkan ini karena dia menemukan gunting dan perkakas lainnya. Howard tahu ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Emmett pun mengatakan jika itu adalah ulahnya, bukan ulah Michelle. Emmett bilang dia akan membuat senjata dan akan digunakan untuk merebut pistol Howard. Emmett pun meminta maaf. Dan tiba-tiba...
Aku juga kaget lur, serius. Howard menenangkan Michelle dan bilang jika Emmett bisa mengancam kehidupan mereka. Dalam kepanikan, ketakutan, dan kesedihan, Michelle berusaha menenangkan dirinya. Tiba-tiba si BGST Howard datang dengan santainya dan membawakan es krim buat Michelle. Kayak nggak terjadi apa-apa sebelumnya. Ketika Howard sudah pergi, Michelle menyelesaikan kostum dan masker gasnya. Michelle langsung menyembunyikan masker gas di ventilasi tepat ketika Howard akan masuk kembali. Howard bertanya apa semua baik-baik saja, dan ketika Howard akan keluar ruangan, Howard mengecek ventilasi, tangannya tidak sampai ke masker gas, tapi Howard melihat sesuatu di bawah kasur Michelle. Howard sangat emosi melihat kostum itu dan Michelle langsung kabur dari sana. Howard berhasil mengejarnya. Michelle langsung menjatuhkan tong asam sulfat dan mengenai sebagian tubuh Howard. Mampus. Michelle langsung mengambil kostum dan masker gasnya. Karena Howard masih hidup, Michelle menjatuhkan rak ke arahnya. Bunker sudah mulai terbakar karena kabel listrik yang terkena asam sulfat. Michelle yang kabur melalui ventilasi diserang oleh Howard. Ayo Shell, cepetan Shell. Michelle berhasil lolos. Dia memakai kostumnya dan keluar dari bunker mengerikan tersebut. Michelle langsung menuju mobil Howard dan yang terjadi, lubang di pakaian berhasil ditutup dan ketika Michelle melihat ke langit ada sekelompok burung yang sedang terbang. Berarti Howard beneran bohong dong. Campur aduklah emosi Michelle di sini. Dia ketawa, bingung sampai menitikkan air mata karena merasa sudah dibodohi. Michelle pun naik ke atas mobil dan melihat pesawat di kejauhan. Bunker akhirnya meledak. Karena ledakan tersebut pesawat langsung mendatanginya. Tapi ternyata itu adalah pesawat alien. Pesawat itu menurunkan seekor makhluk ke dalam ladang untuk mengecek kondisi di bunker. Michelle tidak percaya dengan apa yang dia lihat dan lari ke mobil Leslie. Tapi mobil itu dikunci dan alarmnya menyala. Michelle berlari dan bersembunyi di dalam gudang. Ada mayat Leslie di dalamnya. Ketika Michelle mencari kunci di sakunya, Michelle berusaha kabur, tapi pesawat alien datang dan mengeluarkan gas peledak. Michelle cepat-cepat memakai masker gasnya. Lalu Michelle kembali diserang oleh makhluk ganas tadi. Untungnya hanya masker gas Michelle yang dimakannya. Mobil Michelle pun diangkat oleh pesawat alien. Michelle sudah putus asa. Lalu dia melihat botol bir miliknya yang ternyata disimpan oleh Howard. Michelle pun membuat bom dari botol bir tersebut. Michelle berhasil meledakkan pesawat itu dan dia akhirnya selamat. Dengan menggunakan mobil Leslie, Michelle pergi dari sana. Dalam perjalanan terdengar siaran yang mengatakan jika kalian mendengar ini, berarti kalian berada di zona berbahaya. Pergilah ke Houston, ada banyak warga selamat di sana dan kami membutuhkan bantuanmu. Kami memenangkan pertempuran di sini, bergabunglah bersama kami. Michelle pun langsung memutar mobilnya ke arah Houston. Bisa disimpulkan bahwa Howard sebenarnya pedofil. Ada scene di mana Howard kesusahan ngomong woman dan malah ngomong girl atau princess. Dia menculik Megan 2 tahun yang lalu. Itu artinya jauh sebelum invasi alien terjadi. Dan dia menabrak Michelle karena memang ingin menculiknya. Dengan cara menculik dan mengurung wanita yang dianggapnya sebagai anak kecil inilah hasrat Howard bisa terpenuhi. Kebetulan saat dia menculik Michelle, alien mulai menginvasi. Dan hal itu dijadikan alasan kuat untuk tidak membolehkan Michelle keluar. Bisa dibilang Howard seorang psycho karena dia sengaja mencelakai Michelle demi bisa memuaskan hasratnya. Ada ya orang seniat ini ya. Yowes, aku Icang undur diri, matur nuwun dan say no untuk suka menculik. But say yes untuk klik subscribe di bawah ini. Assalamualaikum.